ibu-ibu, selanjutnya kita akan mencari bagaimana sikap kita seharusnya ya, sikap kita dan perilaku kita sebagai orang tua terhadap anak. Nah, dalam diskusi kita kali ini saya akan membantu, saya dan panjenengan sebenarnya, saya dan panjenengan akan membantu saling membantu untuk mengetahui cara-cara menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, saya yakin kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu semuanya di sini sudah menjadi orang tua yang baik, saya yakin. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita mencari cara yang lebih baik lagi untuk menjadi orang tua yang dilebihkan lagi, jadi yang lebih baik lagi. Nah, kita akan berkelompok ya, kita akan berkelompok menjadi 2 kelompok ya. Satu orang terdiri dari 3 atau 4. Nah, kebetulan ini hanya 7 orang, jadi satu kelompok 3 orang, satu kelompok 4 orang. Nah, yang satu kelompok namanya kira-kira kelompok apa, Bu? Nama bunga aja. Nah, apa? Mawar. Terus yang satunya Melati. Jadi Mbak Dari, Mbak Nopi, Mbak Yatin kelompok Mawar, Mbak Wiyanti, Bu Mun dan Mbak Winarmi dan Mbak Putri ke kelompok Melati. Mawar Melati semuanya indah. Ya, kayak lagu ya. Mawar Melati semuanya indah. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kelompok ya, Bu? Yang harus dilakukan dalam kelompok adalah mencari hal-hal yang membahagiakan ya, yang menyenangkan, sing paling nyeneng nih ya, sing paling nyeneng nih yang keluarga gitu, khususnya yang berhubungan dengan anak ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, mencari hal-hal yang menyulitkan atau yang susah ya, sehingga susah, sehingga nggak demen, sehingga susah yang menyulitkan ketika menjadi orang tua dalam kehidupan berkeluarga. Cari misalnya cari 2 atau 3 hal saja yang baik, yang membahagiakan 2 atau 3 hal, yang menyusahkan atau yang menyulitkan 2 atau 3 hal saja komunikasikan dalam kelompok atau didiskusikan dalam kelompok ya. Jadi saling golei. Jadi sak kelompok engko akhirnya ngerti. Oh, Mbak Yatin ini ngerti sing paling menyedihkan, sing paling menyulitkan gini, Mbak Dari ki opo? Tibake ngene. Nah, misalnya seperti itu. Terus jadi bergantian menceritakan dalam kelompok. Selanjutnya nanti disampaikan kepada saya apa saja yang paling menyulitkan dan apa saja yang paling menyenangkan. Ngeten nggih, Bu? Nah, monggo saniki berkelompok 3 orang dan 4 orang tadi, kelompok Mawar dan kelompok Melati, silakan berkelompok untuk mendiskusikan hal-hal yang membahagiakan dan yang menyulitkan. Monggo, Bu. Santai mawon, Bu, tidak usah tergesa-gesa lek jagungan. Apa nggih, Bu? Nggih, wis nemu, artinya wis nemu hal yang membahagiakan dan hal yang menyulitkan dalam kehidupan keluarga. Ini yang berhubungan dengan anak-anak. Nah, tapi lah panjenengan, nah sini putrane wonten sing sampun ageng, sing sampun ageng Mbak Dari, putrane nggih pun SMP. Mbak Nopi putrane pun belum SD ya, wis SD Mbak ya. SD, Mbak Yatin iki wis kelas 4 SD. Nek Mbak Putri niki adike iki TK. Nah, iso cerita sini ya. Mbak Putri niki adike sik cilik, maki 5e niki wonten mriki. Nah, jadi itu nggih.
hal-hal yang paling bahagia monggo disampaikan ke saya. Kira-kira hal yang paling membahagiakan dan yang menyulitkan itu nopo? Monggo sinten sing menyampaikan riyen. Oke, Mbak Dari, monggo Mbak. Hal yang membahagiakan kalau saya ketika anak disuruh belajar, mau mengikuti, mau mengaji, dan yang pertama yang paling menyenangkan adalah ketika kami berkumpul dalam satu keluarga. Soalnya kan anak saya yang satu juga nggak terima, Mondok nggih, nggih mondok. jadi kan jarang untuk berkumpul. Jadi yang sangat membahagiakan ketika kami Berkumpul. Jadi yang paling membahagiakan menurut Mbak Dari ketika yang pertama anaknya mau ngaji, mau belajar. Yang kedua ketika anaknya pulang. Karena anaknya mondok, ketika pulang itu ya mesti senang tak keluarga. Bisa berkumpul lagi dalam keluarga. Kalau yang menyulitkan, yang paling menyulitkan kira-kira apa Mbak Dari? Yang paling menyulitkan ketika anak disuruh belajar Nggak mau, yeah. Hanya bermain, Terus? TV, main HP. Jadi anak umurnya pinter Mbak Dari yang kecil? Yang kecil umur 8 tahun, umur 8 tahun ini ya seneng-senengnya lah nyekel HP ya. Dolanan ayo pancen sedih lah gak film sinau tapi pan dolanan ae ngoten niku. Nggih, niku wonten malih Mbak Dari ada lagi? Sampun. Itu dari kelompok Mawar nggih tadi hal yang paling membahagiakan yang pertama ketika anaknya mau belajar, mau mengaji. Terus yang kedua ketika mau pulang, bukan mau pulang, ketika pulang dari mondok karena anaknya mondok beberapa minggu nggak pulang, ketika pulang berkumpul lagi dengan keluarga menyenangkan, menyenangkan. Jadi kumpul malih. Kalau yang menyulitkan ketika anaknya nggak gelem sinau tapi dolanan HP terus, nah itu ya menyedihkan ya, pegel ngoten nggih. Nggih, dari kelompok Mawar tadi. Nah, sekarang dari kelompok Melati. Kelompok Melati napa Bu kira-kira Bu? Ketika anaknya juara kelas. Nggih. Nah, ketika anaknya juara kelas itu hal yang paling yang menyenangkan, membahagiakan nggih Mbak Putri nggih. Jadi lah Mbak Putri itu pas juara itu ya ada lagi yang menyenangkan, yang membahagiakan. Kalau diberi nasihat, diberi Jawane dituturi nggih, itu gelem ngrungokne. Kira-kira lek ngrungokne pakai ngrungokne tapi dilakoni ora mungkin sing rada bingungi nggih. Tapi sing niki sing mesti dirungokne terus ya dilakukan ya, dilakoni. Kira-kira nasihatnya apa ya Mbak? Harus belajar yang rajin. Terus nggak dolanan ae ngaji dan lain sebagainya. Nggih. Lek sing menyulitkan kira-kira apa? Ketika menjadi orang tua, ketika mendidik adiknya. Oh nggih. Nah niku bener lek anake lara, anake gerak, sakit, yo susah iki. Terus yo kadang lek sakitnya parah ke rumah sakit bareng yo sak keluarga susah melihat ya. Sak keluarga susah buat nang ibu tok ya tonggo-tonggo bareng yo melok pindah gitu. Nah, itu yang menyulitkan. Ada lagi Mbak Putri? Sampun nggih? Jadi menurut kelompok Melati, ya, menurut kelompok Melati hal yang paling membahagiakan tadi yang pertama ketika anaknya juara, jadi nilai sekolah apik. Yang kedua ketika anaknya diberi nasihat niku gelem ngrungokne. Yang ketiga ketika putrane yang menyulitkan itu yang pertama ketika putranya sakit, nah susah guys pokoknya anak yang lara itu. Nah jadi itu Bu, hal-hal yang paling membahagiakan dan hal yang paling menyulitkan, dan menyulitkan. Nah terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok-kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, untuk kelompok yang sudah menyampaikan. Nah, dipraktekkan di rumah, mengingat hal-hal yang menyenangkan yang dirasakan sebagai orang tua dan harus mau berbagi dengan orang tua lain atau dengan keluarga, khususnya dengan suami tentang kesulitan dan
apa ya, pokoknya yang sulit-sulit lah ya pas didik anak dikomunikasikan, didiskusikan dengan suami biar lebih baik lagi dalam mengasuh anak. Nah, topik diskusi selanjutnya adalah memahami pentingnya menyamakan perkataan dengan perbuatan. Nah, niki sing niki sing sangat penting niki, menyamakan perkataan dengan perbuatan. Biasanya kita ngongkon anaknya ngaji tapi dhewe ora iso maca Al-Qur'an. Nah, kan banyak yang seperti itu. Ngongkon anaknya salat tapi dhewe bolos-bolosan salate blas malahan. Nah, itu adalah hal yang ya piye anake gelem nerokne wong kok malah dibalekne karo anake wis pinter. Oh, bapak ora tau salat ngongkon anake salat. Mungkin lek ning ngarepe rawani tapi lek ning jaba mungkin seperti itu. Nah, iki wis sing guyu iki krasa iki. Ayo gek salat ngono terus anaknya salah tapi bapak ibunya ya pakai delok TV, pakai delok HP, biasanya seperti itu. Nah, jadi selanjutnya monggo kita berdiri Bu, sambil peregangan ya, sambil peregangan. Monggo berdiri. Nah, ikuti gerakan saya ya, ikuti gerakan saya. Jadi jaraknya rada diatur oleh Mbak. Nah, rada ini Mbak Api, nah ikuti gerakan saya. Jadi kayak zaman TK ya, kayak zaman TK kan wonten lagu kepala pundak lutut kaki ngoten nggih. Kepala pundak lutut kaki. Nah, nopo diikuti gerakan saya, kita nyanyi kepala pundak lutut kaki, nggih. Kepala lho kok gak suara nih? Kepala pundak lutut kaki 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 kepala. Loh, bingung nggih? Nah, itulah Bu. Monggo saged lenggah malih wis rada ngos-ngosan. Nah, ketika saya memegang pundak, nggih, nah niki tak jelasne nyapa kok nggawe permainane kok kaya ngene, kok kaya balik tekane. Ketika saya memegang pundak, panjenengan kan ngikuti nggih, kepala, pundak, lutut kaki nggih. Tapi ketika saya bilang kaki tapi saya memegang pundak atau lutut, itu malah bingung nih, rancu. Saya bilang kepala pundak lutut kaki itu perkataan. Nah, terus gerakannya ini tadi adalah perbuatan. Nah, kalau gerakannya tidak sesuai dengan perkataan, loh piye toh, ngono toh, bingung toh kalian. Nah, seperti itu. Itu bisa dihubungkan dengan mendidik anak di rumah. Kalau kita tidak sama antara perkataan dengan perbuatan, ya dadine ya bingung nih kayak ngono-ngono. Maka kita kalau sedang mendidik anak harus sesuai antara perkataan dan perbuatan. Nah, itu loh. Nah, monggo niki mungkin dipraktekkan di rumah, bukan kepala pundak lutut kakinya yang dipraktekkan ya. Tapi mendidik anaknya yang harus sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Lek ngongkon anake ngaji, dhewe ya kudu sregepne dhisik. Ngajine ya sembahyang disergemne, anake baru dikongkon. Lek dhewe ngongkon anake nyapu, ya dhewe kudu marahi dengan perbuatan dhisik, nyapu dhisik diwarahi. Masa dhewe ora tau nyapu bakal ngongkon, akhirnya anake ya gah ae Bu ora tau nyapu ae. Nah, contohnya seperti itu. Kadang lek diomongi ngono ibu ora tau nyapu ngono terus ibuke sing nesu. Kowe iki diomongi ora gatekne ngono. Aku ki wis tau salat biyen. Masa yo baru. Salat niku wajib nggih. Nah, jadi itu Bu. Jadi kita ulangi lagi nggih, kita ulangi lagi. Yang pertama tadi untuk menjadi orang tua yang baik apa Bu? Yang pertama tadi ketika kita berdiskusi tadi. Ayo napa? Mengingat hal yang bangun. Nah, mengingat hal yang menyenangkan. Mengingat hal yang menyenangkan yang pertama. Nah, jadi kita ingat-ingat hal yang menyenangkan itu apa saja dalam keluarga, ya.
Yang kedua, nah yang kepala pundak lutut kaki tadi kira-kira apa Bu yang dapat kita ambil? Menyamakan. Oke. Menyamakan atau sejalan ya antara apa? Perkataan dan perbuatan. Antara perkataan dan perbuatan. Nah, jadi dua hal ini yang harus kita praktekkan di rumah. Nah, monggo nanti di rumahnya dipraktekkan ya, dipraktekkan dan semoga di keluarga kita masing-masing ya akan semakin baik lagi dengan cara-cara dua cara tersebut untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Ibu-ibu, tepuk tangan sekali lagi.